bisa menyebarkan informasi ini kepada saudara-saudara kita, barangkali kita semua dan saudara-saudara kita yang bisa hadir di sini untuk bisa mengambil manfaat dari kegiatan tersebut. Kemudian informasi terakhir bahwa nanti di sebelum penghujung kajian pengajian pada pagi hari ini, kami memberikan waktu sekitar 10 menit sebelum kajian ini berakhir untuk Bapak dan Ibu bisa bertanya berkaitan dengan tema yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Untuk itu kami harapkan partisipasinya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saudara-saudara, kita awali dahulu dengan kita bersama-sama membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan tiga kali kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa ana astata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Demikian yang bisa kami sampaikan, mari kita ikuti bersama kajian pagi hari ini bersama Ustaz Nofal dari SPDI. Berikutnya nanti akan dimulai dengan terus beberapa ayat dari bacaan dan tadi malam kita baca bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniat telung puluh sesuk puluh adalah dina Setu. Nanti tanggal mewakili tanggal Telawe jadi Telu likur iki Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kajian rutin Jumat pagi Masjid Al-Azhar yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Saya akan melanjutkan pembacaan tilawah Al-Quran, di mana kita telah sampai pada juz 10 surat At-Taubah ayat kelima halaman 12. Tapi
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak dan Ibu jamaah pengawasan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka Tholaqul Ilmi yang semoga kehadiran kita di majelis ini dicatat sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pada kesempatan yang singkat ini kurang lebih 30 menit ke depan ya, kita akan menyampaikan satu hadis ya. Hadisnya cukup pendek ya, tapi banyak yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dan dikatakan sebagai hadis hasan sahih. Jadi sering kita mendengar ada istilah hadis hasan sahih, hadis sahih ya. Jadi kalau kita melihat ada satu hadis kemudian dihukumi hadis hasan sahih, itu maksudnya adalah para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini derajatnya hasan, ada yang mengatakan hadis ini derajatnya sahih. Sehingga daripada bingung-bingung, udahlah ya, sang rawi atau bersama sang tahrij hadis ya, itu kemudian mengatakan hadis ini hadis hasan sahih ya. Dan dua-duanya, mau hadis yang hasan mau hadis yang sahih, ini bisa kita amalkan ya. Ini termasuk hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari sang rawi yang menceritakan yang menisbatkan hadis tersebut kepada sang pembicaranya. Ya, kita bacakan ya, An Kabsyah binti Ka'ab bin Abi Malik, dari salah seorang wanita namanya Kabsyah
Wakana tata ini Abi Qatadah, dan waktu itu Kabsyah ini dinikahi oleh anaknya Abu Qatadah. Berarti Kabsyah ini termasuk menantunya Abu Qatadah karena dinikahi oleh anaknya beliau ya. Anna Abu Qatadah dakhala fasakaba lahu wadu'an. Suatu saat yaitu Abu Qatadah mertua si wanita ini itu masuk ke dalam rumah. Lantas kemudian Kabsyah ini yaitu menantunya langsung seperti biasa menyediakan air untuk berwudu mertuanya. Jadi biasanya mertuanya ini kalau seandainya mau berwudu ya minta disiapkan air ya tempat untuk berwudu. Maka menantu yang baik ya dia kemudian menyediakan keperluan dari mertuanya. Maka Kabsyah ini pun kemudian yang menyediakan ya tempat air untuk berwudu ya mertuanya ini. Begitu ditaruh faja'an hiroh, tiba-tiba datanglah seekor kucing. Fasyaribat minhu, maka kemudian ya kucing tersebut ya minum dari air bejana yang kemudian mau digunakan oleh sahabat Abu Qatadah untuk berwudu. Nah, begitu ditaruh ya ternyata kucingnya langsung kemudian jilat bahkan minum air tersebut ya. Fa'asqalaha al-ina hatta syaribah. Begitu melihat Abu Qatadah ya kucing ini kok minum dari air yang akan digunakan untuk berwudu, maka kemudian langsung saja Abu Qatadah dan tanggung-tanggung ya air itu langsung didekatkan kepada si kucing tadi sampai akhirnya si kucing ini pun bisa minum ya dengan leluasa. Maka qalat Kabsyah ini kemudian mengatakan faro'ani anduru ilaihi, saya kemudian ya merasa heran ya apa yang dilakukan ya oleh sahabat Abu Qatadah ini ya. Maka Abu Qatadah ini kemudian melihat saya ya. Begitu saya naruh air itu kemudian dijilat ataupun diminum oleh kucing, saya merasa heran, kok kan air kamu digunakan untuk berwudu, kok malah dibiarkan dijilat bahkan diminum oleh kucing ya. Saya merasa heran ya. Maka Abu Qatadah kemudian melihat kepada saya dengan nada saya heran tadi ya. Maka kemudian Abu Qatadah mengatakan, atajadina ya ibnata akhi, wahai wanita, wahai mantuku, apa kamu merasa heran dengan apa yang saya lakukan? Kamu mungkin merasa heran ya, ini air mau digunakan untuk berwudu kan harusnya dalam keadaan tetap suci, kok malah saya biarkan ya terkena jilatan kucing ya, bahkan kemudian diberikan kepada kucing. Kamu merasa herannya? Maka kemudian Kabsyah mengatakan, nah biasa heran, harusnya kan dia senantiasa dijaga jangan sampai kemudian terkena najis ya, terkena jilatan kucing ya. Nanti kalau terkena jilatan kucing ya, otomatis air ini tidak bisa digunakan untuk berwudu kembali. Malah sama Anda dibiarkan airnya kemudian diminum sama kucing tadi ya. Saya merasa heran. Atau dia Abu Qatadah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha laysat binajas, innaha minatawafina alaikum wa tawafat ya. Sesungguhnya yang namanya kucing ini bukan termasuk binatang yang najis ya. Dia hanya binatang yang tinggal di sekeliling kalian. Nah ini Bapak sekalian, kita akan bahas pada kesempatan singkat ini tentang perkucingan ya. Yang dia punya kucing Bapak? Ada ya? Ibu ada yang punya kucing, ini hati-hati ya. Kucing itu bisa menjadi sarana pahala, tapi bisa menjadi sarana dosa bagi pemiliknya. Saya dulu pernah punya kucing ya, tapi kemudian sekarang saya tidak punya kucing lagi karena saya tidak bisa memberikan hak ya, ataupun adat ketika kita melihara kucing, maka itu bisa menjadi dosa. Maka bagi bapak sekalian ya, yang kemudian melihara kucing ya, ada beberapa hukum yang perlu diketahui. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa? Dari hadis ini kita bisa ambil faidah, yang beberapa faidah ya. Yang pertama bahasanya hukum jual beli kucing itu sebetulnya boleh atau tidak. Ini bagi bapak sekalian yang kemudian ingin punya kucing ya. Ada sebuah hadis ya riwayat Imam Muslim ya. Pernah yang sahabat Jabir ditanya tentang hukum ya antamanil kalbi wasinawur, tentang hukum ya yang namanya jual beli kucing dan jual beli USA.
boleh enggak kita kemudian jual beli kucing dan USA? Uangnya itu halal tidak? Karena kalau seandainya boleh maka uangnya halal. Tapi kalau seandainya tidak boleh berarti uangnya haram. Karena di antara syarat ya yang namanya jual beli, barang yang diperjualbelikan itu harus barang yang dia itu boleh diperjualbelikan. Kalau barang yang tidak boleh diperjualbelikan, maka keuntungan dari barang ini itu hukumnya haram. Misalkan nih, kalau sekalian jualan komer ya, maka ini uangnya haram. Karena yang namanya komer itu tidak boleh diperjualbelikan. Bapak itu jualan misalkan bangkai ya, ada sapi mati, kita sering mengatakan sapi apa? Sapi tiren ya, sapi tiren ya, dia mati udahlah daripada dikubur, ada tetangga nawar 500.000, udahlah kasih aja sapinya 500.000 tidak apa-apa. Pertanyaannya, yang namanya sapi itu kalau sudah mati jadi bangkai, maka dia tidak boleh kemudian diperjualbelikan. Kalau tetap mereka dijual, maka uangnya tadi uang yang haram, maka harus dikasihkan mau tidak mau. Ya. Sama juga dari sini ditanya bagaimana jual beli yang namanya kucing dan USA. Ini boleh tidak? Kalau boleh berarti harganya itu atau uangnya itu punya halal, kalau tidak berarti haram. Maka dalam hal ini disebutkan Zajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam andalik, Rasulullah SAW melarang dengan tegas perbuatan tadi. Nah, ini berarti menjadi tanda ya yang sangat kuat ya bahwasanya yang namanya jual beli kucing dan USA itu hukumnya adalah dilarang. Karena Rasul itu melakukan ya pelarangan yang sangat keras dan saja ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kucing itu caranya bukan dengan cara kita beli, tetapi dengan diberikan, yang dikasih ya. Boleh kemudian kita beli. Termasuk juga yang punya kucing ya, tidak boleh dia dijual. Kalau dijual berarti apa? Ini uangnya adalah tidak sah alias haram ya. Ini juga difatwakan oleh beberapa ulama ya. Contohnya misalkan ya Lajnah Daimah ya, lembaga fatwa Saudi ya. Ketika ditanya bagaimana hukum yang jualan ya binatang kucing dan yang semisalnya, mereka mengatakan la yajuzu bai'ul qitar wal qirda wal kilab wa ghairiha min kulli dinar min as-sibah ya. Tidak boleh yang namanya jual beli kucing, monyet ataupun USA. Termasuk juga semua binatang-binatang yang apa namanya termasuk binatang yang saya kita ambil ya. Dari hadis ini annal hira tahiratun ma'anaha muharramatul aqal. Yang namanya kucing itu hukumnya itu suci ya. Suci badannya termasuk juga suci air liurnya ya. Walaupun kucing ini haram dimakan ya, tapi dia tuh badannya tuh suci, boleh kita pegang. Air liurnya juga termasuk kategori suci ya. Walaupun ya karena tandanya apa? Tandanya ketika air ini ya, dijilat ataupun terkena air ludah kucing ya, Abu Hurairah mengatakan dia tidak najis ya. Boleh digunakan untuk berwudu air ini. Sehingga ini tidak mustahilan untuk sekalian kalau suatu saat ya tempat penampungan air kita atau bahkan mungkin makanan kita ya dijilat oleh kucing ya, maka ini boleh kemudian kita pergunakan. Contohnya nih, bila baru sekalian nanti yang masak ikan ya, lalu kemudian digoreng kucing, lalu kucingnya kita usir, ternyata ikannya kemudian ditinggalkan. Nah, bekas dari makanan yang dibawa kucing ini hukumnya adalah halal ya, tidak termasuk kategori najis. Karena yang namanya air liur kucing itu hukumnya adalah suci ya. Karena dia adalah binatang di sekitar kita. Apalagi ini diperkuat ya dengan hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Ini bercerita ya terkait dengan sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ceritanya ada seorang wanita ya, seorang pelayan itu datang kepada Aisyah dengan membawa makanan ya, harisah. Itu semacam kayak roti lah ya. Waktu itu Aisyah lagi dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Wanita ini datang. Maka Aisyah perlu memberikan isyarat dengan tangannya supaya diletakkan di tempat tertentu. Nah, dia isyaratnya dijelaskan di situ, memberikan isyarat ya. Dari dalil sekalian, kalau orang sholat itu sebetulnya boleh kita sambil berkomunikasi dengan orang sekeliling kita, tetapi dengan menggunakan isyarat ya. Contohnya tadi ya,
Nah itu boleh ya. Aisyah itu memberikan isyarat ya, supaya diletakkan di tempat tertentu. Jangan memberikan isyarat ya. Maka di beberapa hadis yang lainnya, oleh orang yang lagi sholat itu sambil berjalan buka pintu. Karena juga Rasulullah SAW lagi sholat gitu ya. Kemudian Aisyah mau masuk ke kamar, ternyata pintunya itu dikunci. Maka kemudian Rasulullah SAW lagi sholat tadi lalu berjalan ya ke pintu, lalu kemudian dibuka, lalu kemudian mundur kembali ya, belum melanjutkan sholatnya. Jadi boleh ya, apalagi hanya sekedar yang memberikan isyarat ya, maka kita diperkenankan ya. Yang penting jangan bercakap-cakap ya. Maka kemudian setelah ditaruh ya, Fajra'an hirroh, datanglah seekor kucing. Kemudian kucing ini makan ya roti yang kemudian diberikan kepada Aisyah ini. Falamma insarafat akalan, tatkala kemudian beliau selesai sholat, maka beliau kemudian ya makan roti tadi, bahkan makannya dari bekas gigitan kucing tadi. Maka kemudian pelayan ini heran ya, maka dia merasa heran tadi. Maka Aisyah kemudian mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna laisat binajas, inna hiya minat tawafina alaikum. Yang kamu gak usah heran ya, sesungguhnya kucing itu tidak najis ya. Jilatannya, air liurnya juga gak najis. Makanya saya makan dari bekas ya, jilatan kucing tadi, roti yang digigit kucing tadi, itu gak apa-apa, karena dia bukan termasuk binatang yang najis. Sehingga nanti ke depannya ya, kalau saya baru sekalian yang mendapatkan makanan yang gigit kucing itu tidak usah khawatir ya, itu hukumnya adalah suci ya. Nah pertanyaan selanjutnya yang bisa kita ambil, sucinya kucing ini apakah berlaku untuk semuanya ya, termasuk juga kotorannya, termasuk juga air kencingnya juga, ataukah hanya air liurnya saja? Maka di sini para ulama mengatakan ya, sucinya air itu hanya air liurnya saja. Sedangkan kotoran dan juga air kencingnya itu hukumnya tetap najis. Karena ada satu kaidah ya, binatang yang dia itu tidak boleh dimakan, maka kotoran dan air kencingnya hukumnya adalah najis. Sedangkan kalau binatang itu bisa dimakan ya, maka kotoran dan air kencingnya hukumnya suci. Sebagaimana dalam hadis buat Imam Bukhari ya. Kucing itu termasuk binatang yang boleh dimakan atau tidak? Kalau menurut kita tidak boleh ya. Ini kalau tetangga kita boleh mungkin ya. Kita tidak boleh. Maka kucing ini ya termasuk binatang yang berarti najis kotoran dan air kencingnya. Jadi yang najis itu cuma air liurnya saja ya. Kemudian yang bisa kita ambil ya, sucinya air liur kucing ini berlaku secara mutlak untuk semua air kucing, tapi semua kucing ya. Mau itu kucing yang makanannya pelet ya, ataupun makanan buatan, ataupun kucing yang itu makanannya tikus. Kan mungkin ada sebagian di antara kita yang kemudian merasa was-was, tapi kucing kan makanannya kan tikus kan najis. Nanti kalau dia tuh baru makan tikus, lalu kemudian ya makan ayam kita, berarti ayam kita terkena najis dong. Maka tidak ya, ini berlaku mutlak. Karena di sini tidak menjelaskan mau tikus atau mau kucing ini makanannya itu tikus ataukah makanan itu makanan buatan. Pokoknya apa? Suci air liurnya. Kecuali kalau memang jelas ya, bahasanya kucing ini baru kemudian dia itu makan tikus, lalu kemudian di mulutnya masih ada darah tikus, berarti darah tikus ini hukumnya adalah najis, lalu kemudian nempel di makanan kita atau bercampur dengan air kita, nah itu baru kemudian menjadi najis. Jadi kalau kelihatan wah itu makanan itu tadi baru digigit oleh kucing dan kucingnya habis makan tikus masih ada darahnya kelihatan, maka ini baru kemudian menjadi hukumnya adalah najis. Tapi kalau tidak, mau kucing apapun ya mau kucing makanannya itu tikus atau makanannya itu ya makanan rumahan ya, maka ini tetap hukumnya adalah suci ya. Nah, kemudian yang saya kita ambil juga sekalian, bahasanya anna najasat alladhi yashuku taharus minha ma'fun anha. Bahasanya najis yang kemudian tidak mungkin bisa kita tinggalkan atau susah untuk kita tinggalkan,
maka ini hukumnya adalah dimaafkan. Nah inilah salah satu sebab ya kenapa kemudian para ulama ya mereka mengatakan ya yang namanya air liur kucing itu hukumnya itu dimaafkan ataupun tidak najis. Kenapa? Karena kucing ini kan binatang di sekitar kita. Kalau seandainya air liurnya itu hukumnya najis, maka akan merepotkan sekali. Dikit-dikit kucing jilat apa najis dicuci, dikit-dikit apa lagi najis, dikit-dikit apa lagi najis, ya repot sekali. Makanya kemudian ya para ulama mengatakan ini kemudian dimaafkan ya, apalagi ini binatang di sekitar kita ya. Kalau kemudian dikit-dikit nanti najis kan sangat merepotkan sekali. Dan ini berlaku untuk binatang-binatang yang lain ya. Contohnya apa binatang sekitar kita selain kucing? Apa Pak? Kalau ayam kan bisa dimakan ya, yang jelas itu jangankan jangankan air liurnya, teleknya aja nggak najis ya. Contoh binatang sekitar kita, tikus ya, tikus kan binatang sekitar kita juga ya. Maka para ulama mengatakan juga yang namanya tikus itu air liurnya juga termasuk kategori suci. Jadi kalau seandainya tikus yang bikin makanan kita, lalu kemudian makanan ini dan kita makan, ini hukumnya juga boleh ya ataupun suci. Kenapa? Karena kalau kemudian dikit-dikit ya air liur tikus itu hukumnya adalah najis, maka merepotkan. Termasuk juga selain tikus yaitu binatang sekitar kita, ini ada di sekitar ini. Ya binatang wazah ataupun cicak ya, ini juga sama. Walaupun para ulama penjelasan mengenai cicak ini ya lebih kompleks ya, tidak sekedar ini binatang sekitar kita. Jadi mengenai hukum ya wazat ataupun cicak ya, para ulama mereka terbagi menjadi dua pendapat ya. Sebetulnya cicak itu termasuk binatang yang punya darah ataukah tidak? Itu kata kuncinya. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya cicak itu termasuk binatang yang tidak punya darah, jadi tidak punya berdarah. Itu cirinya apa? Kalau kita lukai itu tidak keluar darah, itu berarti tidak punya darah. Kalau kambing kan kalau kita lukai keluar darah, maka itu binatang yang punya darah yang mengalir. Tapi kalau seandainya dilukai tidak keluar darah, maka dianggap binatang yang tidak punya darah. Maka binatang yang dia itu tidak berdarah, maka itu jangankan ya kotorannya, bangkainya pun hukumnya suci. Binatang yang dia itu tidak punya darah. Apa contohnya? Misalkan contohnya yaitu binatang lalat ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, Rasulullah SAW memberikan taujih kepada kita, kalau seandainya ya ada lalat jatuh ke minuman kita lagi nyiapin kopi ya, ternyata kemudian lalat jatuh. Apa petunjuk dari Nabi? Lalatnya suruh dicelupkan sekalian, setelah dibuang baru diminum. Ya, karena apa? Di lalat ini salah satu sayapnya ada penyakit, sayap lagi ada obatnya. Kita tahu ya, jatuhnya di sayap yang ada penyakit obatnya. Sama kita sekalian supaya literal celupkan, kalau duduk-duduk sekalian, kemudian diambil dibuang, lalu diminum. Berarti lalat hukumnya suci ya, nggak najis ya. Bangkai lalat hukumnya suci, nggak najis. Karena buktinya suruh kemudian yang dibuang tapi diminum airnya tidak mengapa. Nah lalat ini binatang yang dia itu dianggap tidak memiliki darah yang mengalir. Karena kalau kita ambil lalat kemudian dilukai keluar darah, tidak lalat tidak ada darahnya. Makanya binatang yang sebesar seperti ini hukumnya seperti lalat ya. Nah salah satunya ada ulama yang berpendapat ya, yaitu apa yang namanya cicak ya. Bahkan ini bukan salah satu ulama, mayoritas ulama berpendapat cicak itu termasuk binatang yang dia itu tidak punya darah yang mengalir. Contoh lagi misalkan semut ya, semut itu termasuk binatang yang punya darah enggak ya, kalau kita lukakan enggak keluar darah, maka bangkai semut hukumnya berarti suci ya. Nah, jadi bagi ulama yang mengatakan dia itu termasuk binatang yang tidak mengalir darahnya, maka bangkainya pun suci. Tapi bagi ulama yang mengatakan ya dia termasuk binatang yang punya darah yang mengalir ya, maka dia hukum bangkainya adalah najis. Tapi karena dia itu binatang di sekitar kita, maka ini dimaafkan ya, tidak kemudian dianggap sebagai ya sesuatu yang najis ya.
Karena dimaafkan, karena susah ya kalau dianggap najis juga nanti kasihan Pak Takmir ya. Dikit dia harus bersihkan repot sekali. Ya ini baru sekalian ya. Ini karena waktunya sudah mendekati ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari bapak sekalian, monggo silakan Pak. Ya barangkali cek. Waalaikumsalam. Cek. Moga barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ya, Pak. Karena itu kan ada istilah membuang kucing. Iya. Nah, yang saya tanyakan nanti hukumnya kayak apa? Karena saya pernah mengalami problem. Saya tuh punya kucing banyak sekali, 7. Sekarang 5 dan ambil lagi gitu ya. Nah, problem saya itu takut kalau membuang. Membuang rasanya tidak tega gitu. Akhirnya tidak pernah saya buang. Dan alami itu akhirnya ada yang hilang sendiri, ada yang mati dan sebagainya. Nanti kurang lagi, tambah lagi dan sebagainya. Iya. Nah sekarang saya tanyakan hukumnya membuang itu. Karena sekarang ini kan ada yang buang di pasar atau di jalanan. Iya. Ini ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan di sini yang bagus ya. Bagaimana hukum membuang kucing ke pasar? Pertanyaan yang saya ingin tanyakan ya kepada Bapak ini, kenapa dibuang? Apakah dibuang ini Bapak ini tidak bisa merawat atau karena memang mengganggu? Kalau seandainya kucing ini termasuk kucing yang mengganggu, ya kalau dia tidak bisa merawat ya tentunya ya ini boleh lah ya, daripada di rumah nanti dia malah mengganggu ya sekeliling kita ya, ataupun membuat madarat kepada lingkungan. Karena kita mungkin terlalu kebanyakan kucing ya, maka ini jangankan kita kemudian membuang bapak sekalian. Kalau kucingnya ini sudah mengganggu, boleh kemudian dibunuh. Ya, ini kelihatannya sadis ya. Ya. Ini boleh bapak sekalian. Perlu saya luruskan ya, di masyarakat kita ada sebagian orang yang menganggap kucing ini termasuk binatang kesayangan Nabi. Sebetulnya kurang tepat ya. Tidak ada hadis satupun yang menjelaskan kucing ini termasuk binatang kesayangan Nabi, itu tidak ada. Silakan cari ya. Yang ada itu justru kucing itu binatang kesayangannya sahabat Abu Hurairah. Ya. Sahabat Abu Hurairah nama aslinya yaitu Abdurrahman bin Sofar. Itu karena saking sayangnya dengan kucing, maka kemudian dia dipanggil dengan bapaknya kucing. Nah, dalam bahasa Arab namanya Abu Hurairah. Ya. Sebetulnya tidak ada ya. Nabi itu bukan mencintai satu binatang tertentu. Semua binatang dicintai, disayang oleh Nabi. Ya. Sehingga kurang tepat ya kalau mengatakan kucing itu binatang kesayangan Nabi, hati-hati ya, jangan berlaku dolim. Bukan hanya kucing ya, binatang apapun lah ya. Kalau kita dolim ya, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya, bukan hanya kucing. Ayam pun juga sama ya. Ayam kemudian kita dolimi ya. Ya, maka ini juga kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang pernah ditanyakan kepada para ulama ya, tentang hukumnya, hukum qatli al-qitat bisam. Bagaimana hukum membunuh kucing dengan menggunakan racun? Ini bisa lagi ya. Nah, bukan kemudian menggunakan alat yang lain. Racun, racunnya biasanya matinya pelan-pelan ya. Maka mereka mengatakan, fa'ilam takun hunaka ay wasilati litakhalus min darari hadhil qitat illa bi qatliha fala ba'sa fi qatliha. Walakin waliyakun bi tariqati laysa fiha ta'dibu in amkana dzalik. Kalau seandainya kita tidak bisa mungkin lepas dari gangguan kucing tadi, kecuali dengan sarana kita membunuh dengan menggunakan racun, maka silakan diracun itu boleh. Tapi kalau bisa dengan sarana yang lain yang kemudian tidak menyakiti, ya, karena kalau racun kan cenderung dia itu matinya lama biasanya, maka gunakan cara yang kemudian langsung mati aja dulu. Contohnya apa? Ditembak misalnya. Nah, ini nggak apa-apa, boleh. Ya. Kalau bisa dengan cara lagi yang lain dulu yang tidak ekstrim lah. Contohnya apa? Nah, kucingnya tadi ditangkap lalu dibuang. Nah, itu kan cara yang lumayan menyebut ya. Dan saya alami juga di tempat saya itu ada, di rumah saya itu ada kucing kecil gitu ya. Beberapa kali itu datang masuk ya, bahkan pernah masuk ke dalam motor itu ya, di sela-sela mesin. Wah, repot banget tuh mengeluarkannya itu. Begitu kena langsung kemudian saya bawa ke pasar, saya buang.
Kalau ternyata terbang ke pasar dibuang kok balik lagi, nah monggo nanti ya. Pokoknya bulan balik dia tuh balik terus ya. Maka silakan kalau mau dibunuh, tetapi dibunuhnya jangan cara menyiksa, langsung mati. Kalau kemudian ditangkap tidak bisa, baru kemudian diracun. Kalau Intinya disembelih, apa? kalau disembelih Disembelih, ya kalau disembelih ya boleh aja ya, kalau mau ya cara kalau disembelih daripada disembelih dia ditutup aja lah ya. Nah, intinya Bapak mengatakan ya, silakan kalau kucing ini sudah mengganggu ya kita kemudian hilangkan gangguan ini. Boleh jadi yang paling ringan dulu dibuang. Kemudian kalau tidak bisa kembali terus ya, silakan mungkin dibunuh, tapi dibunuhnya itu dengan cara yang tidak menyakitkan, langsung mati. Kalau tidak bisa ya, silakan ya dengan cara yang semampunya kita. Betul baik. Membuang itu ada hadisnya nggak? Kenapa Pak? Hadisnya Dibuang. nggak ada. Nah, hadisnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bunyi cuma begini. Baikkan qataltum fasimu al-qitla. Kalau kalian membunuh binatang, ya, pokoknya binatang apapun yang mengganggu, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Ini berlaku di semua binatang ya, yang mengganggu. Jangan binatang kucing ini kan binatang yang netral, tidak dianjurkan dibunuh, tidak dilarang untuk dibunuh. Ada binatang yang itu dilarang dibunuh sekalian, ya, dengan nas hadis. Contohnya apa? Misalkan semut, ya, sebenarnya binatang yang dilarang dibunuh, ya. Tetapi apa? Ketika semut ini sudah mengganggu, bolehkah kita membunuh? Boleh ya. Misalkan dia sangat banyak semut, kemudian kita bunuh ya. Yang penting bunuhnya itu dengan cara yang tidak menyiksa, jangan menggunakan api ya. Mungkin dengan disemprot gitu ya, kan mati ya. Padahal yang namanya semut itu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kalau kucing binatang netral, yang dilarang dibunuh aja kalau mengganggu boleh dibunuh, apalagi ada kucing yang dia itu binatang yang netral ya. Boleh dibunuh, boleh tidak dibunuh kalau dia itu mengganggu, tidak boleh dibunuh kalau mengganggu. Bukan baik. Ya ada lagi yang lain? Masih 5 menit lagi. Ada hadisnya kalau ada yang kucing yang Ustaz, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya dia masuk neraka karena tidak memberi makan kucing. Ya. Kalau membunuh tadi boleh, kalau tidak memberi makan malah masuk neraka. Ya, jadi memang dua hadis ya riwayat Imam Muslim di mana disebutkan pernah utibat imratu bihi roh, ada seorang wanita itu disiksa karena gara-gara kucing. Kenapa? Dia pelihara kucing, tapi kemudian kucingnya ini di kandang, tidak dikasih makan, tidak dibiarkan bebas. Nah, itu kucing ini mati. Ini kan berarti salahnya wanita ini. Pelihara kucing, tapi dia kemudian ya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tapi apa? Tidak dibiarkan cari makanan sendiri di kerangkeng ya wajar aja dia berarti dolim. Dan bukannya tidak perlu kucing, sebetulnya burung pun juga sama. Bagi bapak-bapak yang punya burung kemudian di kandang ya, kok kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya mati, maka nanti kena juga ini. Jadi berlaku dolim itu bukan hanya kepada kucing, berlaku binatang-binatang yang lain juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka baik. Dan yang lain satu lagi, Ustaz. Nah, ini yang sering terjadi itu kalau di karangan itu salah satunya itu kan soal kucing. Nah, kucing itu pemelihara kucing itu ya terkadang pemelihara ya itu membiarkan kucingnya itu berkeliaran kemana-mana, kemudian ini misalnya mengganggu ya di tetangga-tetangga sekitar, misalnya ya ngelem, kemudian itu mencangkir ternit, ya terus kemudian itu nyeker-nyeker jok motor atau apa gitu. Nah itu kalau misalnya sudah sampai keterlaluan ya tanpa sepengetahuan si pemilik kucing itu misalnya ditembak atau atau dijagal, dikarungi terus kemudian dibuang, itu kira-kira hukumnya gimana seperti itu. Nah ini kan ben ngertos sudah terganggu karena kucing, barangkali nanti kalau sudah sampai akut gitu ya bisa mengambil tindakan gitu. Iya. Jadi tadi kembali ya, kucing itu kalau dia sudah mengganggu maka boleh kemudian kita hilangkan gangguan tadi. Kalau tidak mungkin
kita hilangkan kecuali dengan dibunuh, maka boleh dibunuh. Tapi kalau bisa kita hilangkan dengan cara jangan dibunuh langsung ya. Misalnya kucing naik ke atas motor kita langsung ditembak, dia terlalu kejam ya. Pakai motor ya mungkin diusir dulu ya. Kalau saya biasanya pakai air ya, air tak siram dulu. Nanti kalau besok main lagi datang lagi pakai sapu, disapu. Nah, ya. Kalau masih main lagi, apalagi ya, baru kemudian ditapel. dan seterusnya. Nanti kalau tidak mungkin bisa hilang kecuali yang dibunuh, boleh dibunuh ya, karena berarti sudah termasuk kategori mengganggu. Dan ini bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang kemudian melihara kucing, ada hal yang perlu diperhatikan. Ini memang 3 ya. Jadi melihara kucing itu hukumnya adalah sesuatu yang bagus ya, karena kita berarti merawat ya makhluk yang lain. Tapi perhatikan 3 hal ini. Pertama, Pak, kita harus jangan sampai meninggalkan ya, memberikan makan dan minum tempat tinggal ya kepada si kucing ini ya, dan kita dolimi. Yang kedua, Pak, jangan kemudian ya kita ini kucing yang kita jaga tadi mengganggu orang lain. Kalau sudah sampai mengganggu orang lain, maka kalau seandainya ada tetangga yang komplain kepada kita, maka kita harus mengganti kerugiannya. Tidak boleh kemudian sangat tidak sengaja ada kerugian yang dilakukan oleh kucing ini, maka pemiliknya harus kemudian menanggungnya. Itu pemiliknya termasuk dolim atau tidak? Dalam Pemiliknya termasuk dolim atau tidak? kalau dia itu pas sekali, maka bukan masuk dolim karena tidak tahu. Misalnya sekali kucingnya kemudian ya dia memecahkan pot tetangga, merusakkan tetangga, dia nggak berdosa. Tapi kalau sudah tahu kucingnya kelakuannya kayak gitu, kok dia masih dibiarkan berkeliaran, nah itu dia baru berdosanya di situ. Ya. Dan yang terakhir yang penting sekali ya ketika melihara kucing, jangan sampai kemudian terlalu berlebihan ya, mubadir ketika melihara kucing. Ya. Jadi ongkos untuk melihara kucing itu terlalu tinggi. Ya. Tapi kadang kucing itu dikasih makanan yang dimakan oleh kucing lebih mahal dimakan oleh manusia. Makanan kucing harganya sampai 1 juta, berarti kan manusia bisa 1 juta ya. Nah, terlalu berlebihan ya. Kucing kemudian diberikan rumah yang sampai harganya itu BPJS oh itu terlalu berlebihan ya. Kucing sampai di ulang tahun nih, kucing sampai di ada acara-acara pergi kemana tuh dengan kucing ya, banyak berlebihan. Diasuransikan ya, makanya Presiden kemudian hilang. Yang terakhir kalau ada pertanyaan sebenarnya masih banyak ya, tapi kan waktunya udah cukup, 1 pertanyaan terakhir aja nih. Monggo. Waalaikumsalam. Makhluk hidup alaminya berkembang biak. Namun sekarang ada yang berdalih untuk menghambat kembang-biakan, ada kucing disterilisasi. Iya. Bagaimana hukum ya yang namanya kucing disterilisasi ya, ataupun di vasektomi dan sebagainya lah ya. Wah, kali ini saya belum bisa jawab ya. Ini belum pernah dengar fatwa dari para ulama. Yang mungkin mudah-mudahan ke depannya lah ya bisa kita jawab ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti nggak lupa untuk pertanyaan yang bagus ini ya. Bagaimana hukum ya mengebiri binatang gitu ya. Ya kita cukupkan ya, mohon maaf bisa menjawab soal kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar ada lebih nabrak, orang tengok. Oh, dah, kuih betul lah.